Well, I can't. If you give me a kiss first. Pintu teater 1 telah dibuka. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun siapa yang menyangka, kepindahan keluarga itu membuat perubahan besar dalam kehidupan salah satu anak dari mereka yang berwajah tampan. Karena banyak tante-tante cantik di sekitar rumah barunya yang naksir kepadanya. Mari kita tonton saja alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berkumpul dan bersantai di halaman rumahnya. Kejadian tak terduga terjadi saat sang ayah bermain lempar bola dengan anak laki-lakinya. Pria ini bernama Jason. Ketika sedang asyik-asiknya bermain, tiba-tiba sang ayah terkena serangan jantung, yang kemudian mengakibatkan ayahnya meninggal dunia saat itu juga. Singkat cerita, 1 tahun kemudian keluarga itu memutuskan untuk pindah rumah. Keputusan ini diambil karena ibu Jason akan memulai bekerja sebagai guru di salah satu kota kecil, yaitu Purity Fall. Dan dia ingin pindah rumah yang dekat dengan tempat kerja barunya. Namun sebenarnya Jason tidak menyukai keputusan ibunya untuk mengajaknya pindah rumah. Sesampainya di rumah baru, terlihat saat itu Jason sangat kesal. Dia malah tiba-tiba pergi dan tidak membantu ibu dan adiknya untuk membawa tas ke dalam rumah. Jason yang merasa kesal lalu pergi berjalan-jalan mencari udara segar untuk menghilangkan kekesalannya saat itu. Saat sedang jalan, dia bertemu dengan seorang pria bernama Chad. Belum lama mereka berkenalan tiba-tiba ada seorang tante-tante yang memanggil Chad. Dia pun langsung pergi meninggalkan Jason. Sore harinya, mereka kedatangan tamu. Dan dia adalah tetangganya yang bernama Tante Ernie, seorang janda kaya. Tante Ernie ini bermaksud untuk menyapa dan berkenalan dengan warga baru di perumahannya. Di situ Tante Ernie juga bercerita jika semenjak suaminya meninggal dunia, dia mengelola bisnis rumahan yaitu perawatan tanaman hias. Dia pun juga menawari pekerjaan sampingan sebagai penata taman untuk Jason. Dan kebetulan saat ini dirinya sedang membutuhkan pegawai untuk mengurusi tanaman-tanamannya. Mendengar hal itu, ibunya pun langsung menyarankan anaknya untuk menerima tawaran kerjaan yang diberikan Tante Ernie, agar Jason bisa menabung dan membeli mobil sendiri. Akan tetapi Jason saat itu menolaknya karena ia masih ragu dan belum siap. Malam harinya, terlihat Chad sedang telepon dengan pacarnya. Tak lama kemudian dia mendengar sesuatu yang mencurigakan, dan dia pun langsung mengeceknya. Sampai di dekat kolam renang, tiba-tiba ada yang mendorongnya ke dalam kolam renang. Hingga pada akhirnya Chad tewas saat itu juga. Keesokan harinya saat Jason dan keluarga yang sedang sarapan melihat berita di televisi yang mengabarkan tentang kematian si Chad. Jason terlihat kaget melihat berita itu karena dia baru saja bertemu dan berkenalan dengan Chad sehari sebelumnya. Walaupun kematiannya terlihat mencurigakan, namun setelah diselidiki oleh polisi, dia dinyatakan meninggal karena kecelakaan kerja. Di sekolahan barunya, Jason dihampiri oleh salah satu siswa yang bernama Daniel. Di sana mereka pun berkenalan. Akan tetapi Jason malah fokus melirik sosok perempuan yang berambut pirang. Daniel pun memberitahu Jason kalau perempuan tersebut bernama Clara. Sore harinya ketika Jason mengikuti ekstrakurikuler gulat di sekolah, dia berlatih tanding dengan salah satu siswa yang katanya paling kuat di sekolahnya. Namun ternyata si Jason mengalahkannya dengan mudah. Clara yang ada di sana kagum melihat kehebatan Jason hingga pada akhirnya mereka pun berkenalan di sana. Tanpa basa-basi, Jason langsung mengajaknya untuk berkencan di malam minggu besok. Clara langsung setuju dengan ajakannya itu. Namun ketika melihat dompet, dia baru sadar kalau saat ini tidak mempunyai uang untuk mentraktir Clara. Setelah pulang sekolah, akhirnya dia mendatangi Tante Ernie untuk menerima kerjaan yang pernah ditawarkan padanya. Sambil mengobrol tentang pekerjaannya mereka malah kebanyakan minum sampai mabok, hingga mereka terbawa suasana. Tante Ernie secara sengaja menumpahkan minuman itu di pakaiannya sendiri. Dengan begitu Tante Ernie pun langsung meminta bantuan Jason untuk membuka pakaiannya. Hingga pada akhirnya sesuatu yang diinginkan pun terjadi. Setelah tragedi cinta satu malam yang cukup menggairahkannya selesai, Tante Ernie memberikan alamat salah satu pelanggannya yang akan menjadi tempat kerja pertama si Jason. Sebelum pulang,
Tante Ernie juga memberikan uang muka sebagai bayarannya. Keesokan harinya Jason pun langsung mendatangi alamat pelanggannya itu dengan membawa peralatan untuk mengurusi taman. Namun di sana Jason malah kaget ketika melihat kelakuan pemilik rumah yang terus-terusan menggodanya. Jason yang merasa aneh oleh kelakuan emak-emak tua itu pun langsung kabur. Dia mendatangi rumah Tante Ernie. Jason pun menceritakan semua yang telah terjadi di sana. Setelah mendengar hal itu, Tante Ernie langsung meminta maaf karena dikiranya Jason sudah mengerti dengan pekerjaannya. Dia pun menjelaskan kalau sebenarnya pekerjaan sebagai tukang kebun hanyalah formalitas saja, dan pekerjaan aslinya yaitu melayani pelanggan untuk membuatnya senang. Tante Ernie lalu memberitahu Jason bahwa yang ada di dalam album foto itu adalah beberapa pegawainya. Dan ternyata si Chad dan si Daniel merupakan salah satu pegawainya. Karena sadar yang dilakukannya adalah salah, dia pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Malam harinya Tante Ernie main ke rumah Jason untuk mengajak ibunya menghadiri acara arisan ibu-ibu di perumahannya itu. Sebelum mereka pergi, Tante Ernie mengatakan kalau dirinya akan memberikan Jason mobil yang sudah lama tidak terpakai. Tetapi mobil itu memerlukan beberapa perbaikan jika Jason mau menerima pemberiannya. Dengan senang hati dia menerima mobil itu. Keesokan harinya saat di sekolah Jason menghampiri Daniel untuk menanyakan tentang pekerjaan yang diberikan Tante Ernie. Daniel pun berterus terang, dia menikmati pekerjaannya. Selain bertemu dengan tante-tante cantik, dia juga mendapatkan uang yang lumayan banyak. Sepulangnya dari sekolah, Jason kembali mendatangi rumah Tante Ernie untuk bekerja lagi dengannya. Tante Ernie pun dengan senang hati menerima kembali Jason sebagai pegawainya. Saat itu juga, Tante Ernie langsung memberikan alamat pelanggan selanjutnya. Jason pun langsung mendatangi alamat pelanggannya. Dan kali ini Jason bisa dikatakan cukup beruntung karena pelanggannya tidak terlalu tua seperti sebelumnya. Singkat waktu setelah selesai melayani pelanggannya, Jason pun akhirnya mendapat bayaran dari Tante Ernie. Keesokan paginya di sekolah, kini dompetnya sudah tebal dan sudah pede untuk mengajak Clara untuk menonton bioskop. Namun saat ditemui, ternyata Clara malah menolaknya karena ia sudah tahu pekerjaan sampingan Jason, yang membuatnya menjadi tidak lagi tertarik dengan Jason. Singkat cerita, suatu hari Mami Karin yang kala itu tidak jadi dilayani, kali ini ia kembali ingin menggunakan jasanya. Akan tetapi ketika mereka baru saja beraksi tiba-tiba suami Mami Karin pulang. Jason pun langsung kabur, namun karena panik, secara tak sengaja dia menjatuhkan ikat pinggangnya. Setelah itu Jason mendatangi rumah Tante Ernie. Di sana Jason ngoceh-ngoceh karena dirinya belum sempat dibayar dan hampir ketahuan oleh suaminya Mami Karin. Tante Ernie yang mendengar hal itu ia malah menyalahkan Jason karena Jason tidak meminta pembayaran di awal. Mendengar jawaban dari Tante Ernie yang seperti itu, Jason akhirnya memutuskan untuk tidak mau lagi bekerja dengan Tante Ernie. Saat di sekolah, Daniel mengatakan kalau Jason harus berhati-hati mengambil keputusan karena Tante Ernie tidak mudah melepaskan pegawainya begitu saja. Setelah Daniel pergi tiba-tiba Jason didatangi oleh seorang pria yang bernama Benjamin. Dia mengancam kalau Jason harus kembali bekerja untuk Tante Ernie. Jason akhirnya tak mau mengambil resiko dan setuju untuk kembali bekerja pada Tante Ernie. Beberapa hari kemudian Tante Ernie mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Terlihat ibu Jason pun datang menghadiri acaranya. Di tengah acara tersebut, Mami Karin malah menjatuhkan beberapa gelas karena mabuk berat. Tante Ernie pun langsung membawa Mami Karin untuk keluar. Tapi di sana Mami Karin malah tiba-tiba marah pada Tante Ernie. Karena gara-gara ikat pinggang pegawainya yang tertinggal di rumahnya yaitu Jason. Membuat dirinya jadi ketahuan oleh suaminya sehingga sang suami menggugat cerai Mami Karin. Karena dia akan bercerai dan jatuh miskin, Mami Karin akhirnya meminta sejumlah uang kepada Tante Ernie. Dan jika tidak memberikannya dia mengancam akan membongkar semua kejahatan Tante Ernie. Mendengar hal tersebut Tante Ernie tidak terlalu serius menanggapinya. Karena ia berpikir kalau Mami Karin sedang dalam keadaan mabuk berat. Sementara itu, ibu Jason kaget saat tidak sengaja membuka pintu. Di sebuah kamar yang di dalamnya ada si Daniel yang barusan aja selesai bermantap-mantap dengan seorang tante-tante seksi. Melihat hal itu, dia langsung kepikiran anaknya, karena Daniel adalah teman anaknya.
Malam harinya Mami Karin kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Benyamin, salah satu pegawai Tante Erni. Benyamin datang ke sana dengan membawakan sebuah amplop titipan dari Tante Erni untuk Karin. Benyamin lalu menawarinya untuk menemaninya malam itu. Tetapi saat berada di kamar, tiba-tiba Benyamin mencekik Mami Karin. Mami Karin langsung mengambil senjatanya yang ada di dalam laci dan menembaknya. Namun Mami Karin yang sudah lemas tak berdaya, pada akhirnya tewas saat itu juga. Sementara itu, Benyamin langsung pergi ke rumah Tante Erni dengan keadaan kesakitan. Dia pun meminta Tante Erni untuk segera menghubungi dokter. Namun saat itu Tante Erni tidak langsung menghubungi dokter. Dia malah memarahi Benyamin karena dia merasa Benyamin adalah orang yang tidak bisa diatur dan tidak bisa mengendalikan diri saat emosi. Tante Erni juga marah karena Benyamin telah membunuh Chad. Dan sekarang dia tambah lagi kekacauan dengan membuat Mami Karin juga tewas. Dia akhirnya membiarkan Benyamin terus kesakitan, hingga membuatnya kehabisan darah dan tewas. Di sisi lain, Jason yang baru saja pulang melayani pelanggannya, dia langsung dimarahi oleh ibunya. Si ibu kini sudah semakin curiga dengan kelakuan anaknya yang selalu pulang malam. Keesokan harinya saat di sekolah, Jason dan Daniel membicarakan tentang penyebab kematian Chad. Dia menduga kalau kematiannya itu pasti ada hubungannya dengan Benyamin dan Tante Erni. Lalu Jason mengajak Daniel untuk bekerja sama mencari tahu kebenaran dan membongkar semua kejahatan Tante Erni. Jason mempunyai rencana untuk mencuri foto album yang berisi foto-foto pegawai Tante Erni. Dia bisa memakai itu sebagai bukti untuk melaporkan Tante Erni ke polisi. Daniel yang mendengar rencana baik Jason akhirnya setuju dan mendukungnya. Lalu Daniel mengatakan kalau nanti malam dirinya akan melayani tamu istimewa di rumah Tante Erni. Mungkin itulah satu-satunya cara agar mereka dapat mencuri bukti album foto yang ada di kamar Tante Erni. Jason akhirnya meminta Daniel agar dirinya saja yang berangkat dan menggantikannya. Malam harinya, terlihat Jason sudah menggantikan Daniel di rumah Tante Erni. Akan tetapi sesuatu yang mengejutkan tiba, ternyata tamu spesial tersebut adalah Pak Wali Kota. Jason terlihat sedikit kaget karena yang akan dilayaninya adalah seorang lelaki, bukan wanita. Lalu Jason pamit pergi ke belakang untuk mengambil minuman. Akan tetapi dia malah nekat memasuki kamar Tante Erni untuk mencari album foto yang dicarinya. Akhirnya dia menemukannya di bawah kasur. Namun tiba-tiba Pak Wali Kota masuk ke kamarnya dan melihat tingkah mencurigakan Jason. Lalu Jason dengan sigap langsung menghajar Wali Kota tersebut. Namun sayangnya Tante Erni langsung menodongnya dengan senjatanya. Akhirnya Jason disekap oleh si tante di garasinya. Di sisi lain, ibu Jason yang sedang di rumahnya dibuat kaget ketika melihat berita di TV mengabarkan Mami Karin dan Benyamin ditemukan tewas di kompleknya. Melihat hal itu si ibu pun seketika itu khawatir dengan anak lelakinya yang saat itu sedang tidak ada di rumah. Tidak lama kemudian, si ibu dan anak perempuannya melihat seorang pria yang keluar dari rumah Tante Erni yang tak lain dan tak bukan itu adalah Pak Wali Kota. Karena feelingnya merasa tidak enak, dia pun langsung mencari Jason ke rumah Tante Erni. Betapa terkejutnya si ibu melihat anaknya sedang disekap di garasi rumah Tante Erni. Namun tiba-tiba Tante Erni pun datang dan mereka akhirnya berkelahi. Beruntung perkelahian itu dimenangkan oleh ibu Jason. Tante Erni yang tiba-tiba sadar, langsung mengambil pistol untuk segera menembak Jason dan ibunya. Akan tetapi tiba-tiba adik perempuan Jason lebih dulu menyelamatkan mereka dengan menembak Tante Erni. Mereka pun selamat dan Tante Erni tewas. Lalu kemudian film pun tamat.